Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Azmi, BP 2011112021 dari kelompok 7 Praktikum Sumber Tenaga Pertanian. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai aki. Aki adalah suatu alat yang berguna untuk menyimpan energi listrik, di mana prinsip kerja aki itu sendiri adalah untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Untuk aki ini sendiri bisa disebut sebagai alat penyimpan listrik yang portable. Untuk jenisnya, aki ini terbagi menjadi dua, yaitu aki kering dan juga aki basah. Seperti misalnya contoh di sini adalah aki basah. Untuk perbedaannya, aki basah memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan aki kering. Namun untuk dari segi perawatannya, aki kering itu memiliki perawatan yang lebih mudah karena tidak perlu mengisi ulang air akinya. Sedangkan untuk aki basah sendiri, walaupun merupakan disebut sebagai aki basah ini dijuluki sebagai aki sejuta umat karena paling banyak digunakan oleh masyarakat karena harganya yang cukup terjangkau dan juga perawatannya tidak begitu rumit. Kemudian dapat dilihat di sini bagian-bagian dari aki itu sendiri. Yang pertama ada terminal baterai, kemudian ada kotak baterai, kemudian di dalamnya ini ada pemisah sel, plat baterai, dan juga cairan elektrolit. Dua menit. Baru 2 menit? Ya, jelasin fungsi dari komponennya. Ya, ini untuk kotak baterai ini sendiri berfungsi untuk menampung atau melindungi bagian atau semua komponen yang berada di dalam aki. Kemudian di sini juga ada pegangan yang berfungsi untuk memudahkan ketika membawa atau mengangkut aki tersebut. Di sini ada terminal baterai, yaitu ada terminal positif dan juga terminal negatif. Kemudian pada bagian tutup ventilasinya itu terdapat lubang yang fungsinya untuk supaya cairan di dalamnya itu bisa menguap. Kemudian di dalam komponen aki ini terdapat pembatas di antara sekat-sekatnya itu untuk membatasi antara kutub positif dan juga negatifnya. Aki yang elektrolitnya sudah habis memiliki massa jenis yang sama dengan air, yaitu 1 kg per meter kubik. Reaksi kimia pada aki yaitu asam sulfat dan juga timbal. Untuk aki ini sendiri memiliki beberapa tips untuk dalam perawatannya. Misalnya perhatikan penggunaan beban aki. Beban aki yang terlalu berat dapat mengakibatkan aki cepat aus. Kemudian aki harus dibersihkan secara berkala agar bisa awet dan juga tahan lama. Kemudian ketika menggunakan aki pada pengaplikasian pada kendaraan ataupun juga mesin harus digunakan supaya aki tetap terawat dan bisa bertahan lama. Kemudian apabila semisalnya aki tidak digunakan dalam waktu yang lama, maka dapat dicabut kabel akinya. Baiklah, kemudian saya akan menunjukkan beberapa contoh pengaplikasian aki di bidang teknik pertanian dan biosistem. Nah, untuk yang pengaplikasian pertama yaitu ada pada traktor roda 4. Dapat dilihat aki basah yang berada di bagian depan mesin, di mana aki ini berfungsi untuk membantu saat menstarter mesin dan juga sebagai penerangan pada mesin traktor ini. Kemudian selain traktor roda 4, pada traktor kemudian selain pada traktor roda 4,
aki juga dimanfaatkan atau juga diaplikasikan pada traktor roda 2 tersebut, yang dimana fungsinya itu lebih kurang sama dengan fungsi pada traktor roda 4, yaitu sebagai penerangan dan juga saat men-starter traktor tersebut. Pada saat baterai dalam keadaan discharge, maka hampir semua asam melekat pada pelat-pelat dalam sel, sehingga cairan elektrolit konsentrasinya sangat rendah dan hampir hanya terdiri dari air atau H2O saja, seperti yang saya bilang pada saat pertama tadi. Kemudian akibatnya berat jenis cairan menurun menjadi sekitar 1,1 kg per liter kubik, dan ini mendekati massa jenis air, yaitu 1 kg per liter kubik. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai aki, perawatan dan juga pengaplikasiannya di teknik pertanian dan biosistem. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.